Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Emma Ridia Ulza dan Muhammad Hussein, jurnalis sekaligus aktivitas pro-Iran. Saya lanjutkan dulu ke Mas Hussein. Mas Hussein, Anda sering sekali mengkritik soal narasi-narasi yang dilemparkan oleh Barat ataupun Israel begitu ya. Apa klaim media Israel yang menurut Anda paling kontradiktif selama ini dengan realitas yang Anda saksikan atau Anda dengar dari informan di Timur Tengah? Ya, banyak sekali sebetulnya, terutama narasi yang mengatakan bahwa Israel ini adalah satu entitas demokrasi yang berusaha menyebarkan perdamaian yang ada di kawasan gitu kan. Itu selalu diulang-ulang dan Itu sejak media-media awal Israel ya? juga Itu selalu sejak akhir Februari? ya, dan Israel juga selalu menunjuk negara-negara lain yang dianggap tidak atau yang dianggap berseberangan dengan ideologi mereka sebagai teroris gitu kan. Tapi dalam kenyataannya itu kontradiktif sekali. Israel yang katanya selalu membawa narasi perdamaian, tapi dalam 3 tahun terakhir ini berapa negara yang sudah diserang oleh Israel ya di kawasan, baik itu Lebanon, Suriah, Palestina, Iran, Qatar, Irak, Yaman, tidak terhitung. Kemudian juga ketika mereka menunjuk tokoh-tokoh yang berseberangan dengan mereka sebagai teroris, tapi kita lihat aksi terorisme dan genosida terbesar abad ini terjadi di Gaza, yang mana itu semua adalah kelakuan atau tindakan Israel. Jadi hal seperti ini sebetulnya yang akhirnya membuat masyarakat ini semakin terbuka bahwa tidak adanya barrier dalam hal informasi, di mana semua serba terekspos. Ini akhirnya membuat masyarakat ya bisa menggunakan pola pikir intelijennya ya, melihat kontradiksi antara pernyataan-pernyataan Israel dan yang terjadi di lapangan. Maka dari itu saya hanya menjadi bagian dari keresahan masyarakat dan netizen ketika ingin memperluas jangkauan, kemudian meluruskan narasi seperti itu, bahwa ini loh yang harusnya kita jadikan kita concern ya di situ gitu ya. Apalagi sekali lagi saya seorang jurnalis dan saya punya kewajiban untuk menjalankan profesi saya ya seprofesional mungkin. Ya, dan Anda punya pengalaman panjang begitu ya di Gaza. Kalau sebaliknya, kalau Iran kan selama ini sering diposisikan sebagai pendukung utama pejuang di Gaza. Bagaimana Anda melihat media Iran memanfaatkan isu Palestina untuk legitimasi mereka, untuk legitimasi tindakan militer yang mereka lakukan? Sebetulnya Iran nggak pernah benar-benar menggunakan Gaza sebagai legitimasi ya. Tapi kalau kita melihat media-media Iran, mereka menggunakan serangan Amerika sebagai legitimasi. Bahwa yang dilakukan oleh Iran hari ini, serangan-serangannya ke pangkalan militer Amerika di kawasan, bahkan serangannya ke Tel Aviv, ini adalah bentuk pertahanan diri, self defense, yang dilindungi oleh undang-undang internasional. Karena Iran menjadi pihak yang selama ini diserang. Ya, jadi saya belum melihat kayaknya ada media-media Iran yang menggunakan Gaza sebagai alat legitimasi mereka menyerang Israel. Karena bertahun-tahun mereka membantu Gaza dan mereka juga mensupport Gaza, tapi mereka tidak pernah menjadikan Gaza sebagai legitimasi. Seperti itu. Pak Ulza, untuk media Iran melalui IRGC-nya begitu ya, mereka merayakan serangan mereka sebagai operasi janji yang benar. Anda melihat apa sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan oleh Teheran kepada dunia internasional? Jadi narasi, sekali lagi narasi yang dibangun oleh media negara tertentu tentu ada maksud dan tujuannya. Kalau kita melihat dari cara media Iran merespon serangan tersebut, misalnya merayakan atau menampilkan kemenangan, itu tentu bagian dari untuk mempersepsikan dunia secara menyeluruh bahwa kami ini belum tuntas, kami ini belum mati, kami siap dengan apapun yang terjadi. Walaupun memang ada negosiasi-negosiasi di belakang yang terkait dengan perang Iran, Israel, dan Amerika ini yang sering masih saat ini masih dilakukan negosiasi bersama. Besok masih kita tunggu ya akhirnya seperti apa. Jadi ini ingin menunjukkan justru ya kami masih siap dan kami masih sanggup untuk mengantisipasi perang yang jika memang harus panjang kami siap, jika pun memang harus negosiasi ya mari kita ikuti sama-sama negosiasi kita. Jangan ada yang menguntungkan Amerika, jangan hanya ada menguntungkan Iran ataupun begitu sebaliknya. Begitu Mbak. Apa pesan Anda terkait tanggung jawab media dalam hal ini
media kita tidak hanya bicara media mainstream tentu saja, media-media baru semua yang media baru seperti Instagram, TikTok, X dan sebagainya. Apa tanggung jawab media baru dan juga aktivis dalam mencegah meluasnya konflik ini menjadi, tentu kita tidak ingin ini menjadi perang dunia. Saya kutip lagi yang disampaikan Mas Hussein tadi, bad news adalah good news bagi media. Jadi cara kita mengambil narasi ataupun berita yang disampaikan oleh media mainstream ataupun di media sosial itu adalah yang perlu diperhatikan. Dari sejarah panjang peradaban dunia ini, perang itu tidak hanya dimenangkan dengan kekuatan militer, bahkan pertama itu dengan perang narasi. Jadi perang narasi ini itu menjadi kekuatan yang sangat penting. Ketika dia menjadi kekuatan sangat penting, bagaimana cara mengelolanya? Ya, baik itu dari pihak yang terkait langsung, atau bagaimana nanti yang menanggapi masyarakat atau objek dari narasi itu yang ditujukan. Nah, masyarakat, rakyat, ataupun juga para yang terkait begitu ya, itu harus memperhatikan betul isi dari narasi itu dan baca dengan baik. Itu saja sederhananya Mbak Lestari begitu. Oke, baik. Mas Hussein, selama ini apa tantangan terbesar Anda dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan perspektif yang berbeda dari narasi dominan media-media besar dunia? Ya, effort kita jauh lebih diperlukan nih, karena ketika kita berjuang melalui media sosial, menyampaikan narasi-narasi faktual dan aktual, itu benar-benar terlihat sekali ada usaha-usaha untuk membungkam kita. Ya dengan cara ya tadi itu, kita sudah merawat misalnya akun media sosial kita sampai ratusan ribu, tapi tiba-tiba di-banned dan ditutup ya satu pihak itu kan, dengan alasan yang tidak bisa kita terima. Itu Oleh menjadi siapa? sebuah, Oleh siapa Mas Hussein? ya oleh pihak ininya, pusatnya. Kalau misalnya dalam hal ini ya kita katakan Mark Zuckerberg, pihak Meta gitu kan. Instagram sudah berkali-kali itu di take down, sudah mungkin 10 kali gitu kan. Artinya kan memang jelas sekali di sini ada usaha-usaha untuk membungkam kita para jurnalis dari melawan narasi-narasi kebohongan yang selama ini disebarkan dan dipropagandakan oleh Barat gitu kan. Kemudian juga tidak hanya masalah penutupan akun, tapi juga buzzer yang menyerang secara sistematis ya, secara masif dan terstruktur ketika kita menyampaikan narasi-narasi itu. Dan terlihat sekali memang buzzer-buzzer ini mayoritas bot ya, bukan manusia gitu kan. Tapi kalau saya pribadi sih itu tidak jadi masalah ya, itu sama tidak masalah. Namun yang menjadi masalah itu ya ketika buzzer-buzzer ini mempengaruhi ya masyarakat atau netizen dengan narasi-narasi menyesatkannya, dan itu membuat kami harus menunjukkan effort yang lebih. Dan saya pribadi sebagai seorang jurnalis yang juga seorang influencer dan content creator, saya sangat menikmati effort ini. Artinya memang semua perjuangan itu pasti ada resiko dan ada tantangannya gitu ya. Maka itu yang saya Tapi resikonya nggak sampai ada ancaman-ancaman kan ke Anda? Kalau ketika di Gaza mah itu nggak hanya ancaman ya, hampir terkena bom atau ditarget itu sudah biasa lah selama 12 tahun saya tinggal di Gaza kan. Ya, tapi kalau di Indonesia sejauh ini belum ada gitu. Dan satu hal juga yang selama ini menguatkan saya dalam terus memperjuangkan narasi ini, karena memang jurnalis ini adalah profesi yang juga diemban oleh para nabi dan rasul. Makanya nabi itu dalam bahasa Arab itu asal katanya an-naba atau berita besar. Maka para nabi itu adalah mereka yang mengemban narasi dan berita-berita untuk disampaikan ke umat-umatnya. Maka itulah yang membuat kami juga merasa bangga menjadi bagian dalam profesi jurnalis ini. Oke, singkat saja Mas Hussein. Anda masih yakin, optimis diplomasi media masih memiliki ruang di tengah Timur Tengah yang terus memanas? Ya, bukan hanya optimis, itu sudah kita saksikan sekarang kan, dan media adalah saya katakan meja diplomasi yang paling efektif dan efisien untuk kali ini, karena kita tidak hanya melibatkan pihak bertikai tapi juga melibatkan seluruh masyarakat antar negara, dan itu sebuah keharusan bagi kita. Oke, Pak Ulza, Anda melihat ini juga sebagai keharusan bahwa media tetap memiliki ruang di tengah dentuman rudal saat ini? Ya, justru
narasi dan media itu adalah senjata utama dari cara membangun opini masyarakat dan menentukan arah kebijakan ke depan. Jadi itu menurut saya itu menjadi senjata utama saat ini yang terjadi gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ulza dan Mas Hussein telah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, apa yang kita saksikan hari ini menegaskan bahwa dalam konflik modern, kebenaran seringkali menjadi korban pertama. Baik Amerika Serikat, Israel maupun Iran, mereka semua menyajikan fakta selektif demi memperkuat posisi geopolitik. Kita pun kemudian dituntut untuk bersikap kritis, memfilter setiap berita, memahami perang narasi sebagai cara agar tidak terjebak dalam propaganda. NTV Prime kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.